Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dari Hukum Keluarga C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak Dr. Hendrika SHI MSI. Pertanyaan pertama yaitu, ada berapakah teori dalam kajian sosiologi keluarga? Sebutkan dan jelaskan. Nah, teori dalam kajian sosiologi keluarga itu ada 6. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Nah, teori ini dari sudut pandang yang menganalisis keluarga adalah struktur sosial yang bagian-bagiannya itu saling berkaitan. Pendekatan teori struktural fungsional ini berfungsi dalam menganalisis keluarga agar tetap berperan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Lalu ada teori yang kedua, yaitu teori ekologi. Teori ekologi yaitu sebuah teori yang mengenai sosialisasi keluarga dalam lingkungan yang besar sampai lingkungan inti keluarga. Lalu yang ketiga yaitu teori gender. Teori gender ini yaitu sebuah teori yang menjelaskan tentang perbedaan fungsi, peran, status, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk dari sosial budaya yang tertanam dari sosialisasi dalam masyarakat. Lalu ada namanya teori perkembangan keluarga. Nah, teori ini berusaha untuk menjelaskan proses perubahan dalam keluarga. Lalu ada namanya teori sosial konflik. Nah, teori sosial konflik ini yaitu sebuah teori yang menjelaskan proses perubahan tatanan sosial yang lama ke tatanan yang baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Lalu yang keenam yaitu teori interaksionis simbolik. Interaksi simbolik ini yaitu dia mengkaji keluarga dalam perspektif sosial yang bersifat psikologi. Interaksi simbolik itu dia menekankan bentuk dan pola interaksi keluarga. Lalu pertanyaan kedua yaitu keluarga memiliki fungsi-fungsi. Nah, sebutkan serta jelaskan fungsi tersebut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi agama. Keluarga merupakan tempat pertama kali seorang anak mengenal, menanam, dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga terciptanya insan-insan yang agamis dan berakhlak mulia. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial budaya. Keluarga memberikan kebebasan anggota keluarganya untuk mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa. Lalu yang ketiga yaitu fungsi cinta dan kasih sayang. Keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap keluarganya untuk mengeratkan hubungan suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anaknya, anak terhadap anak, dan terhadap kerabat. Lalu yaitu fungsi yang keempat, fungsi perlindungan. Nah, fungsi perlindungan itu yaitu keluarga berfungsi sebagai tempat anak berlindung, memberikan keamanan, serta memberikan ketentraman. Lalu yang kelima yaitu fungsi reproduksi. Nah, fungsi keluarga fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunan sebagaimana fitrah seorang manusia. Lalu yang keenam yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi keluarga memberikan peran
memberikan peran dan arahan kepada anggota keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupan yang akan mendatang. Yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi. Fungsi keluarga memberikan unsur kemandirian dan pertahanan keluarga. Dan yang terakhir yaitu fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi keluarga memberikan kemampuan terhadap seluruh anggota keluarganya agar dapat menempatkan diri di dalam lingkungannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Seorang anak laki-laki maupun anak perempuan akan mewarisi genetik orang tuanya. Contohnya saja, misalnya seorang anak laki-laki mewarisi bentuk mata ibunya. Seorang anak perempuan mewarisi bentuk rambut dari ayahnya. Lalu yang kedua yaitu faktor hormon. Di dalam tubuh manusia terdapat hormon yang dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut dan memiliki fungsinya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu faktor gizi. Faktor gizi ini seperti makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu faktor lingkungan. Nah, peran lingkungan ini sangatlah penting dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Peran lingkungan dapat memberikan dampak positif terhadap manusia seperti halnya untuk mengatur emosi dalam bersosialisasi. Lalu faktor olahraga dan kesehatan. Olahraga ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, di mana dapat mempengaruhi kesehatan manusia tersebut. Lalu yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pendidikan itu dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan manusia, seperti contohnya yaitu cara mengatur emosi dalam bersosialisasi, lalu intelektual, lalu kesehatan mental, dan yang terakhir yaitu aktivitas sosial lainnya. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan teori perubahan sosial dan jelaskan. Nah, teori yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap dan dialami setiap masyarakat. Di dalam teori ini terdapat beberapa tokoh, yaitu yang pertama tokoh teori evolusi ini yang pertama yaitu Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim dan Ferdinand Tönnies, yang ketiga Herbert Spencer, yang keempat Lewis Henry Morgan, dan yang kelima yaitu Karl Marx. Nah, teori yang kedua ini yaitu teori non-evolusioner. Nah, sebenarnya teori ini masih menganut teori evolusi. Dia menganut ide pokok dari teori evolusi, tetapi beberapa ahli membuat perbaikan atas ide-ide teori non-evolusioner yang cenderung dalam menganalisis perubahan sosial menekankan pada pendekatan Unilever. Dan teori evolusioner itu tidak terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, tokoh dari teori ini antara lain adalah Gerhard Lansky yang menyatakan bahwa masyarakat bergerak dalam serangkaian bentuk masyarakat seperti berburu, bercocok tanam, lalu bertani, dan masyarakat industri berdasarkan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu yang ketiga yaitu teori siklus. Nah, di dalam teori ini proses perubahan sosial terjadi
terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Nah, di dalam teori ini terdapat beberapa tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Pitirim E. Sorokin, lalu Arnold Toynbee, dan yang terakhir yaitu Oswald Spengler. Nah, lalu teori yang keempat yaitu teori fungsionalis. Nah, di dalam teori fungsionalis ini menjelaskan tentang perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial ini bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teori konflik. Teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan hanyalah merupakan dari adanya konflik. Karena konflik berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun demikian adanya. Perubahan menciptakan kelompok baru dan kelas sosial yang baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial melahirkan perubahan berikutnya. Nah, di dalam teori ini terdapat beberapa tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, tokoh yang sangat berpengaruh itu yaitu yang pertama Karl Marx, lalu yang kedua yaitu Ralph Dahrendorf. Baiklah, yang kelima yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan proses terbentuknya perubahan sosial. Nah, proses terbentuknya perubahan sosial yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu yang lainnya, dari suatu golongan ke golongan lainnya dalam suatu masyarakat atau satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Yang kedua yaitu akulturasi. Nah, akulturasi ini dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan yang asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Nah, lalu yang ketiga yaitu asimilasi. Nah, asimilasi merupakan proses tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Dan kebudayaan dari golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru yang berbeda dengan yang aslinya. Lalu yang terakhir yaitu akomodasi. Akomodasi ini menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin, akomodasi diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.